Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan halaman 801. Ya, pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da hadzal istidrak, dan setelah pemaparan ini wa taqib dan kesimpulan-kesimpulannya, ya'udu siyaqu ila ti'dadil asbab, kembali lagi ya siaknya, runutnya di sini kepada menghitung al-asbab, berbagai faktor penyebab, allati istahaqu 'alaiha mastahaqu, apa yang layak buat mereka, ya, apa yang diberi apa mereka oleh Allah, min tahrimi ba'di tajibat 'alaihim, yaitu diberikan hukuman dengan dilarangnya beberapa makanan-makanan yang enak. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ya, fidunya di dunia. Wa min i'dadi nar, dan juga diceritakan bahwa Allah sudah mempersiapkan api neraka untuk mereka. Wa tahiyyatiha lahum, dan dipersiapkan buat mereka. Litakunu fi intidharihim fil akhirah, supaya mereka sadar bahwa neraka sudah menunggu kedatangan mereka dan menunggu. Udah nggak sabar, nerakanya nunggu. Wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan atima, dan juga dengan sebab kekufuran mereka. Wa qaulihim, dan juga dengan sebab ucapan mereka ala Maryam, terhadap Maryam, buhtanan adima, dengan kedustaan yang besar. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam, ya, Rasulullah, dan juga kata-kata mereka yang isinya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Wa yukarriru sifat al-kufr, dan kata sifat kufur diulang-ulang dalam Al-Quran ini. Ulama zakara ihda munkaratihim, ketika menyebutkan salah satu kemungkaran mereka. Faqad dzakaraha inda qatlihim al-anbiya, termasuk disebutkan ketika mereka membunuh para nabi-nabi bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Wa ma yaqtulu nabiyan ya bihaqqin abadan, mereka tidak pernah membunuh nabi dengan alasan yang benar selamanya. Fahiya halun litakriri al-waqi', adalah untuk menetapkan satu realita. Wa dzakarahuna bimunasabati qaulihim ala Maryam, disebutkan di sini dalam rangka ungkapan mereka terhadap Siti Maryam, buhtanan adima, dengan kedustaan yang besar. Waqad qalu ala Maryam, mereka telah mengatakan terhadap Maryam, at-tahirah, yang suci itu, dzalikal munkar, dengan kemungkaran, alladzi la yaquluhu, yang tidak dikatakan illa al-yahud, kecuali orang Yahudi. Tuduhan terhadap Siti Maryam tidak ada seorang pun yang berani kecuali orang Yahudi yang menuduhnya. Faramuha bizina, mereka menduduhnya dengan berzina. Ma Yusuf An-Najjar, dengan Yusuf, dengan lelaki yang bersama Yusuf An-Najjar. Laknatullah alaihim, semoga Allah memberikan laknat kepada mereka.
Thumma tabajjahu, kemudian mereka congkak, sombong. Bi annahum qatalul masiha wa salabu, bahwa mereka telah membunuh al-masih dan menyalibnya. Wa hum yatahakkamuna bi da'wah risalah, mereka menghina al-masih yang mengaku dirinya sebagai utusan. Fayaquluna, lalu mereka mengatakan, qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah, kami telah membunuh al-masih Isa bin Maryam utusan Allah. Wahina yasilu ila siyaq ila hadhihi da'wah, ketika sampai pembicaraan kita kepada tuduhan ini, minhum, dari mereka, yaqifu kadzalika lirraddi alaihim, juga diberikan balasan jawaban untuk mereka, wa taqriril haq, dan penetapan kebenaran fiha, dalam masalah itu. Wa ma qataluhu, firman Tuhannya, wa ma fi Al-Qur'annya, wa ma qatalahu wa ma salabu, mereka tidak membunuh al-masih, mereka tidak menyalib al-masih, walakin syubbiha lahum, tapi diserupakan kepada mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fi, dan mereka yang berselisih dalam persoalan kematian Nabi Isa ini, lafi syakkim minhu, adalah dalam keraguan, wa ma lahum bihi min ilmin illa tiba' dhanni, dan mereka tidak tahu kecuali hanya dugaan-dugaan belaka. Wa ma qatalahu, ya, yakinan, dan mereka tidak membunuh al-masih secara yakin, bal rafa'ahullah, tetapi diangkat oleh Allah ilahi, kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Inna qadiyata qatli Isa alaihissalam, persoalan pembunuhan Nabi Isa alaihissalam, wasal bihi, dan penyalibannya, qadiyatun yukhabbitu fiha al-yahud, ya, situ ada kegaduhan bagi orang-orang Yahudi, kama yukhabbitu fiha an-nasara, demikian juga kegaduhan para Nasara, biduni, dengan dugaan-dugaan. Fal yahud yaquluna innahum qatalu, orang Yahudi mengatakan bahwa mereka membunuhnya. Wa yaskharuna min qawlihi innahu Rasulullah, dan juga mereka menghina, mengejek dari kata-katanya al-masih, bahwa ketika dia mengatakan aku ini utusan Allah, mereka juga menghinanya. Fayuqarriruna, lalu mereka menetapkan lahu hadhihi sifat semacam ini, ala sabil sukhriyah, hanya untuk menghinakan saja, bukan mengatakan mereka meyakini Rasulullah, tapi mereka menyebut qatalna Isa bin Maryam Rasulullah, itu sebagai kata penghinaan saja sebetulnya. Ini. Ya. Kemudian innahum qataluhu wa yaskharuna min qawlihi innahu Rasulullah, fayaquluna lahu hadhihi sifah ala sabil sukhriyah. Wa nasara yaquluna, orang Nasrani mengatakan innahu suliba wa dufina, disalib. Orang Nasrani al-masih itu disalib lalu dikubur. Walakinahu qama ba'da thalathati ayyam, innahu suliba wa dufina walakinahu qama ba'da thalathati ayyam, memang disalib, dibunuh, tetapi bangkit setelah 3 hari. Wa tarikhu, dengan sejarah, yaskutu an maulidi al-masih, sejarah tidak berbicara tentang kelahiran al-masih. Wa nihayati, dan akhirnya bagaimana, ya, karena lam takun lahu fi hisab, yang tidak bisa diperhitungkan. Sebenarnya kisah-kisah Nabi juga sama. Yang aneh sampai sekarang 25 nabi ya di dalam Al-Quran tuh, kuburannya nggak jelas kok. Iya, waktu di mana ya? Waktu masih di Syria, katanya ini makamnya Nabi Ibrahim, tapi di Mekah juga, di mana, di
Irak juga katanya ada makam Ibrahim. Jadi mungkin makam-makam itu mungkin kayak di sini, kayak Sunan Bonang tuh di Cirebon ada, di apa? Di Cupang itu ada, nanti di mana di Tuban ada lagi banyak. Ya mungkin makam-makam tuh seperti saya di sini nanti tempat-tempat yang dulu saya tempat bertapa, nanti ini makamnya Buya Sakur, di Trisi ada, di apa namanya di Cikedung ada gitu, di Gantar ada, itu mungkin seperti itu. Iya, ya. Penulisan tentang sejarah nabi-nabi juga, dia karena memang pada zaman dahulu kala perlu Anda ketahui, kertas ini belum ada, tinta belum ada, pulpen belum ada, mesin tik apalagi, komputer boro-boro mudah pisan, listrik belum ada apa-apa, masih tingkat primitif. Baju juga masih pakai kulit kambing, rumahnya pakai tenda-tenda, ya nomaden, mereka berpindah-pindah menggembala kambing. Nggak ada orang, kalau malam ya gelap gulita, belum ada listrik, belum ada apa, ya kebudayaan menulis belum ada, bahasa Arab itu belum sempurna, masih dalam proses pertumbuhannya. Bahasa Arab itu mulai tumbuh tuh 125 tahun sebelum Nabi lahir. Jadi Nabi lahir itu baru usia 125 tahun. Jadi mungkin kayak bahasa Indonesia lah gini lah, ya kan? Kan setelah kemerdekaan bernyatakan bahasa resmi, sekarang 45, sekarang 70, sekarang 2023, berarti sudah sekian puluh tahun. Dalam pertumbuhannya belum sempurna, belum. Masih banyak kata-kata, vocabulary masih banyak perlu ditambah lagi, perlu diperkaya lagi. Itu. Ya, penulisannya juga berbeda-beda. Jadi kalau tulisan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah nahwu sharaf tidak bisa disalahkan. Karena masih dulu Al-Quran, gitu. Nanti tidak boleh disalahkan dan tidak boleh ditiru, tidak boleh dikiaskan. Nah, karena itu adalah syudud, wasyudud fil Quran la yuqasu alaih, tidak bisa dikiaskan. Nah, seperti itu. Nah, lalu sejarah Kanjeng Nabi Muhammad juga sama, dituliskan itu setelah Nabi meninggal dunia. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, setelah Umar meninggal dunia, setelah Utsman meninggal dunia, setelah Ali meninggal dunia, setelah Muawiyah kerajaan runtuh, nah baru abad kedua berikutnya setelah itu Ibnu Ishaq disuruh oleh Raja Al-Mansur untuk menulis Sirah Nabawiyah. Jadi ya iya sama. Makanya juga tentang kelahiran Nabi Muhammad sendiri juga sama. Al-Masih juga tidak diketahui kelahirannya kapan, ini juga sama sebetulnya. Cuman kita kan keburu masuk Khulasatun Nurul Yakin, ya, ringkasan dari sejarah Nurul Yakin yang menjadi tipis untuk anak-anak madrasah ibtidaiyah. Di situ dikatakan Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah, itu sumbernya dari Ibnu Ishaq. Ya, tapi sebetulnya bukan Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham. Ibnu Hisham menulis Sirah Nabawiyah mengutip karangannya Ibnu Ishaq. Tulisan Ibnu Ishaq yang aslinya, ya manuskripnya nggak ada, udah hilang, nggak ditemukan lagi. Yang ada Ibnu Hisham. Nah, saya nggak tahu dari mana Nabi Muhammad lahirnya pada tahun gajah itu. Padahal menurut catatan ahli sejarah yang lain seperti Ibnu Asakir itu menyatakan Nabi lahirnya tahun gajah itu terjadi 35 tahun sebelum Nabi lahir. Az-Zuhari mengatakan itu 25 tahun sebelum Nabi lahir. Ibnu Abbas mengatakan bahwa serangan gajah itu pada 15 tahun sebelum Nabi lahir. Jadi dari mana Ibnu Ishaq mengatakan Nabi lahirnya tahun gajah itu dari mana? Itu juga sama persalahannya. Jadi udahlah, kalau sejarah-sejarah kuno itu kita perlu pembuktiannya kan perlu banyak
arkeolog, para ahli sejarah, ahli kebudayaan untuk mengungkap kembali semacam itu. Jadi bagi saya memang dalam beragama nih, bagi saya dalam beragama ini, saya tidak terlalu mendetail, tidak menuntut secara mendetail terjadinya di mana, kapan terjadinya, kuburannya di mana, kemudian apa lagi, udah berapa orang yang mati, kemudian saksinya siapa, jam berapa, itu nggak ada masalah. Yang penting apapun cerita dalam kitab suci saya, yang penting mau'idhah hasanahnya apa, pesan-pesan moral apa yang bisa kita terima, itu saja persoalannya. Ya, Nabi Khidir mengajarin Nabi Musa tentang hakikat, ya kan? Ceritanya yang panjang sekali. Di mana terjadinya nggak terlalu penting bagi saya, di mana terjadinya. Nah itu, seperti saya juga membuat ini. Saya nggak cerita terjadinya di mana. Nama orangnya juga nggak saya sebutin kok. Memang nggak boleh. Di Al-Quran kan banyak cerita-cerita yang namanya siapa nggak tahu. Ashabul Kahfi itu siapa namanya? Ya kan? Kemudian suaminya Zulekha yang tergila-gila sama Nabi Yusuf, siapa namanya? Nggak disebutin kok. Terus ya sudah. Itu artinya to the point, tujuan penyampaian mau'idhah hasanah dari Tuhan itu, yang penting adalah peristiwa itu menjadi pelajaran buat kita. Personifikasinya nggak begitu penting, ya kan? Di mana, kapan, siapa namanya, itu hanya sebagai kelengkapan saja. Yang penting adalah pesan moralnya apa yang kita terima. Saya kira begitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.